Selamat datang di Jepret Media Spesial Ramadan. Apip akhirnya berhasil menyingkirkan Popon dan dia kembali ke tahta host. Emang Popon kenapa sih dia sekarang? Dia udah nggak mau lagi, katanya dia udah pamit langsung. Gua udah nggak mau dijebret lagi. Ini bener itu bener apa fitnah tuh? Fitnah sih. Gue sih doanya bener. Popon tuh semenjak ada di sini Ki, punya program reguler, udah jarang WhatsApp gue lagi. Wah, udah jarang. Dulu kan Pip konsultasi konten gimana gue harus ngapain. Sekarang udah punya program. Pulang kampung lah Pon, nggak usah balik-balik lagi. Enggak Pon, canda. tapi memang gara-gara ada program ini, KPI nggak ada lagi. Itu juga gara-gara gue ini, ayo fans gue namanya Afif out beneran lu. Beneran out kan jadinya. Ini sudah lama kami tidak melihat Apip out. Wih. Saatnya kalian keluarkan kembali teman-teman. Oh, jangan. Nggak, out beneran. Gue sampai di YouTube orang tuh, tim Afif out. Aduh, ngapain di sini-sini? Gila, support aja, support. Live stand up Indo, bintang tamunya aku. Tapi ada yang komen, "Bang, Apip out." Goblok. Ngapain? Sampai segitunya. Bahkan katanya sampai ini Anya Geraldine di Instagramnya ada Afif out. Itu enggak. Aduh. Tapi kita bersenang-senang setiap hari seperti ini, bukan cuma bersenang-senang. Betul. Karena ada hadiah. Setiap harinya ada apa tuh, Bib? Hadiahnya banyak karena ini bulan puasa ya, bulan yang penuh berkah. Jepret Media bagi-bagi hadiah biar pahala kita semua berlimpah. Iya. Yang kutanya hadiahnya apa? Dulu ini lagi ini. Ada hadiah. Belum itu. Sorry. Hadiah hariannya ada hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang di live ini. Mantap. Nanti nama-nama yang udah menang dicatat, dimasukin dalam fishbowl, diaduk untuk live tanggal 10 nanti karena ada hadiah-hadiah utamanya. Hadiahnya utamanya ada apa aja, Beb? Hadiah utamanya yang pertama ada kamera Sony A5100. Wih. Samsung A70. Wih. Ada tablet Samsung A8, ada Mi Band 5. Nah, ada PS5 juga. Sony dan PS5 hadiah utamanya ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 cc. Aduh. Gokil suasananya. Apip baca ini padahal ada tadi di situ. Emang iya? Iyalah. Nggak kelihatan gua di situ. Host baru itu ada kan? Ini dia. Iya. Iya. Tapi gue seneng Ki, maksudnya ini kan selain program Ramadan stand up pandit-pandit. Lanjut. Ternyata pandit-pandit punya sense humor yang bagus juga. Benar. Ki. Apalagi yang setelah gue dikabarin ini bintang tamu yang sekarang nih Ki. Iya. Bagus ya presentnya nih. Tidak seperti si tukang makan. Kami selalu bersiteru. Kalau aku ngomong bersiteru, dia ngerasa sok pintar. Enggak, gue awal-awalnya doang sih. Kayak biasa kan, ular kan awal-awalnya dulu nih. Kalau udah tanda tangan kontrak udah males ya. Enggak bener, yang dikabarin katanya ya bintang tamu yang sekarang, pandit yang sekarang ini emang cita-citanya itu jadi ini Ki, komedian internasional. Ini biar berat. Gak ada, nggak ada saya. Tapi udah deg-degan. Orang tua dibebani kayak gitu, nggak ada pikirannya. Iya. Jadi ini selain pandit, dia ini yang bakal stand up, basicnya emang stand up komedi. Itu dia. Dia pernah, bahkan dia udah sempet open mic. Itu. Tidak mungkin dong tidak lucu. Pasti lucu. Orang kabarnya Panji Ernest Raditya Dika bergurunya sama pandit yang satu ini. Jadi siap-siap aja kita ngakak online kocak kakak. Bro, nanti jangan bro. Di sini yang paling penting adalah namanya ketawa respect. Tapi Coach Justin udah pernah belum? Belum. Dia itu katanya mau jadi orang terakhir. Mau jadi penutup, sok-sokan lucu dia. Berani bener itu orang. Gua pokoknya terakhir gua katanya. Walaupun nggak ada coach, yang penting ada Apip kan.
Ya kan? Jadi sebenarnya Habib di sini bukan mau kita, maunya Coach Justin. Coach Justin yang memperjuangkan dia. Jangan gua. Iya. Gokil Coach Justin. Wah, yang penting ada Habib, dia bilang Iya, gitu. iya. Tadi gua mau ngerosting Coach Justin tuh. Jadi lu ngomong gitu nggak usah deh. Dia tuh nggak punya hati memang. Dia Iya, aja aman. Sekali-kali Coach Justin ngerasain di sini. Iya. Karena kalau misalkan dia itu ngebahas bola, ada orang yang ngebahas bola karena dia doang yang di bidang itu ahlinya, Benar, expert. Jadi dia bisa ngekardus-kardusin followernya. Gimana saatnya dia stand up nanti? Itu dia. Yang kardus-kardusin dia. Iya. Wah, Coach Justin. Coach Justin kardus. Apa sih stand up-mu nggak lucu? Aduh, sudah tidak sabar dong kita mendengarkan stand up dari pandit yang satu ini. Salah satu pandit senior juga. Iya. Pengetahuan tentang sepak bola udah tidak usah kita ragukan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, kita bakal undang dia untuk stand up. Wah, langsung saja kita panggil. Ini dia, Kang Jalu. Silakan Kang Jalu. Mau nulis dulu Afif out. Ya. Aduh. Tegang. Standar lah. Iya Ki, ngomongin cita-cita ya ini gue juga bakal ngomongin cita-cita juga Ki. Komedi mah nggak masuk. Makanya dengerin dulu. Ya. Moga-moga lucu. Gua bilang, ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kosan si Oki. Iya, artinya. Terima kasih Jebret tim yang hadir. Perkenalkan saya Jalu Wirajati. Indra stand up-nya Indra Jegel. Indra Jegel udah gua masukin nih beat lu, pantun lu. Mampir dong ke sini. Iya, itu. Ya, perkenalkan nama gua Jalu. Singkatan dari Jejaka Lucu. Iya. Tapi kalau orang diomongin gitu langsung ngomong gini, jayus amat lu. Tapi masih mending daripada jelek amat lu. Iya. Jalu bro, Jalu. Nah, ya gue ini seorang jurnalis ya. Sesuai katanya, jujur. Nal. Analis. Minimalis. Gajinya. Tapi itu dulu. Ya, itu. Sekarang sih ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Masih lebih baik. Tapi menurut gua nggak masalah. Maksud gua menjadi jurnalis, gua sepakat dengan pendapat wartawan senior. Ada yang mengatakan bahwa menjadi jurnalis itu adalah sebuah panggilan hidup, bukan sebuah profesi. Gua setuju Ki, Vip. Karena pas gua lulus kuliah, dari semua lamaran yang dipanggil cuma yang jadi jurnalis. Nggak ada yang lain yang jadi panggilan. Panggilan jiwa. Ya ini benar-benar panggilan hidup yang lamaran yang dipanggil dan akhirnya hidup gua di sini. Nah, ya kalau ngomongin soal cita-cita, benar-benar wartawan bukan cita-cita gua Ki. Ya lu bilang jadi komedi enggak? Cita-cita gua tuh waktu kecil jadi Bruce Wayne. Lu tahu kan Bruce Wayne? Ganteng. Cewek gonta-ganti. Hartawan. Nah, ini fakta nih. Fakta gua pas kelas gua 1 SD ada pelajaran menulis. Iya. Nilai menulis gua tuh 5,5. Itu paling jelek gua di kelas. Nah, di situ kan di bawahnya ada tulisan cita-cita. Gua nulisnya hartawan. Mungkin malaikat rokib atid salah baca, hak gua disangka W. Jadinya wartawan. Ya, disitulah saya sekarang gitu maksudnya. Jelek tulisan. Tulisan gua jelek. Ya. Ya tapi gini, gua tuh cita-cita jadi wartawan olahraga tuh pas lihat tulisannya Mas Sumo Hadiah Marsis almarhum sama tadi Bang Ropan di kalau disebutin Piala Dunia gua kelihatan umurnya ya. Pas Piala Dunia 1990. Nah pas itu kan gue lihat, wih enak banget ya nonton bola ke luar negeri, ketemu pemain-pemain, dibayarin lagi. Dari situ tuh cita-cita gue jadi ingin jadi jadi wartawan karena ingin nonton Piala Dunia.
Akhirnya Ki bener terwujud Ki, alhamdulillah. Di Piala Dunia U20 2021 yang diundur jadi 23 di Indonesia. Diundur. Tapi bercanda. Iya. Ya 2 tahun jadi wartawan, saya mendapatkan kesempatan tuh berangkat ke Jerman. Piala Dunia 2006. Oh 2006. Anda masih kecil. Ya. Belum tahu suap menyuap kan? Belum. Belum. Nah, 2006 sing. Ya Indonesia kan bukan negara yang terkenal ya kalau di orang-orang Eropa. Orang lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia kan? Iya benar. Ini ada kejadian menarik. Pas mau main partai perempat final tuh saya main ke hotelnya Italia di Duisburg. Nyebutnya Duisburg apa-apa Landhaus Mulser nama kotanya. Nama hotelnya. Di situ gue ketemu satu orang Italia, entah namanya Pablo, Fabio, Baggio atau siapalah pokoknya. Lupa gue pokoknya. Anggap aja namanya Pablo lah. Iya. Terus deketin gue kan, set. Lu orang Asia ya? Kok tahu? Gua takutnya PDKT kan. Kayak digombalin. Takutnya digombalin. Kan gua langsung kaget kan. Iya, ya pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia bahasa Indonesia belepotan, gua belepotan. Daripada pada nggak ngerti di sini jadi terjemahin aja kan. Kok tahu? Iya. Kamu dari Korea ya? Kan gua langsung bengong. Gua lihat kulit gua. Lihat muka dia. Lihat kulit gua lagi. Ini gua yang bego apa dia yang bego geografinya ya. Akhirnya gue bilang enggak, gue dari Indonesia. Di mana Indonesia? Dia nggak tahu kan. Ya orang secara geografi nggak tahu. Ya udah gue sebutin aja akhirnya kata kunci Bali. Oh Bali, bilang dong Bali. Ya gue langsung jelasin. Bali itu part of Indonesia. Indonesia tuh bukan sekedar Bali. Banyak tempat wisata lain yang lebih indah dari Bali gitu. Oke, selesai lah ya di itu. Besoknya gue ketemu lagi tuh sama si siapa tadi? Pablo. Ganti namanya. Iya namanya siapa tadi? Lupa. Carlo. Ya itulah namanya. Ketemu lagi sama si Mario Delano itu kan. Nah jadi besok kan waktu itu Italia lawan Ukraina di perempat final. Ya. Kami nontonnya di Football Fan Zone di kota Köln. Nah pas jeda babak, gue langsung ke WC tuh sama dia. Nah WC di sini tuh beda Ki urinoirnya Ki. Lu bisa lihat deh nanti di itu. Nah urinoirnya kayak gini, lu bayangin deh. Itu urinoirnya. Kok kayak wastafel? Iya, wastafel sebelah kiri, urinoir yang sebelah kanan. Oh yang sana. Iya, nggak ada jeda kan? Iya. Nah, ketemulah sebelahan aku sama si Pablo tadi kan. Sama si Pablo. Terus dia ngelirik gini. Lihat muka gua, terus lihat terus lihat muka gue. Tuh kan. Apa namanya? Lu orang Korea. Geografi dia nggak tahu tapi rata-rata ukuran dia tahu gitu loh. Korea ini kan apa namanya emang yang paling kecil kan rata-ratanya di dunia kan. Kata gua. Langsung gua bilang aja, "Iya. Emang mungkin punya gua Korea tapi namanya An Jung Hwan. Mampus kau 2002." Top skor. 2002 kan yang ngalahin Italia An Jung Hwan kan? Iya. Emang kata gua. Mantap. Nah, terus ya gue juga suka heran dah sama apa namanya kalau gue bisa jadi pemain bola nih Ki. Gue tuh adalah posisinya playmaker. Gue tuh punya visi bermain yang bagus, pergerakan tanpa bola yang luar biasa. Jadi tahulah ngebaca permainan. Kelemahan gue cuma satu, nggak punya skill. Nah, ya tapi kan ya sekarang wajar dong dalam artian gini loh. Wartawan olahraga, masa lu wartawan olahraga nggak bisa olahraga lah? Emang lu suruh sarjana elektro ITB suruh benerin setrikaan bisa? Gue bilang, ya kan belum tentu juga kan? Betul. Tapi ya akhirnya gue bilang ke anak gue, namanya Ziva anak gue yang cewek. Dek, panggilannya Dek. Kamu tuh harus bangga sama ayah. Ayah tuh adalah wartawan olahraga yang spesial di Indonesia. Wih, kata ayah. Emang kenapa ya? Iya, ayah kamu itu satu-satunya wartawan olahraga di Indonesia yang gak bisa olahraga. Sekian, Jaya Jalan Rajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Ngakak kocak, saking ngakak kocaknya celana gua bolong nih teman-teman. Jadi bukan ngetawain saya, ngetawain celana. Enggak, kok ya celana aku gara-gara tadi aku jungkir gini. Bajila. Baju Oki Reng aja nggak dipakai Reng? Enggak. Bukan, promosi Udah. dong sekalian. Udah hampir habis semua. Oh tadi gara-gara ini tahu Korea atau Indonesia gara-gara ukuran Ki ternyata. Betul. Iya. Terus namanya Anjungwan kan Anjungwan. Iya kan? Jahat sih Iya kan, memang. biar tahu aja Anjung Hwan itu adalah yang menyisihkan Italia di babak 16 besar Piala Dunia 2002. Lewat gol kontroversialnya. Betul. Kan? Notis itu kartu merah segala macam. Yang habis itu dia nggak dikasih main lagi di Di Italia Perugia. kan, di Perugia. kan. Iya. Ternyata Anjua itu bertahu. Anjua itu ternyata teman-teman. Itu kesalahan saya aja. Namanya Walaupun Anjung. mungkin si Pablo itu benar. Ternyata Anjua itu Ya, jadi walaupun jadi buat yang walaupun kecil tapi asal lincah kayak Anjung Hwan nggak masalah. Size does matter. Doesn't matter, size doesn't matter. Kang Jalu kecil tapi kayak jarum tato. Apa itu? Jarum tato. Ada. Kalau tato kan Iya. jarum gitu. Kecil tapi Ya. Makanya kadang-kadang kalau hidup itu ya berkaitan sama ukuran kelamin ya. Makanya kalau hidup itu kita harus berguru kepada Ma'erot. betul. Hah? Kenapa tuh? Ma'erot itu menjadi tidak namanya besar Iya. karena tidak menginjak orang lain tapi membesarkan orang lain. Betul. Kan sampai ada programnya tuh di TV. Ada programnya di TV. Ada. Mancing Maeron. Kencing mania. Mancing Mania. Aduh, itu semua demi komedi teman-teman. Kang Jalu ini memulai jurnalis dari usia berapa, Kang? Sekitar lah. Nanti ketahuan usia saya dong. Nggak, gini aja. Gue pernah denger tuh lagi diwawancara Kang Jalu ini katanya cita-cita jadi jurnalis dari 5 SD. Ya itu ke tahun 90 itu 5 SD, lu bayangin aja berarti sekarang gua berarti kalau 5 SD tahun 90, berarti sekarang umurku 25. Iya. Iya dong. Aku sumpah ya. 25 tahun memiliki KTP. Oh, 17 tambah lagi. Aduh, Jangan jadi gitu, PR. Aku jelek sumpah gue. 25 tambah 17 42 ya. Aduh jelek kali matematika aku gak ngaku. Iya, Pokoknya sepantaran Pele lah ya, Pele. Pele, antar. Jadi Pele ketika mencetak gol itu saya Highlander udah emang ada di sana juga. Tapi Kang Jalu apa kabar nih Kang Jalu? Saya Kang Jalu. Baik, sehat alhamdulillah. Apa sekarang kegiatan Kang Jalu? Gini-gini aja lah dari seperti ini ada media yang harus diurus juga. Iya, Kang Jalu punya media. Hati-hati ya, jebret dia nanti bisa membuat program lain di medianya. Oh enggak, gini nih. Jadi kadang-kadang orang menyangka bahwa semua media olahraga itu bersaing. Ya itu memang mungkin benar. Benar, Ya. tapi Tapi sebenarnya kan kita ini semua media olahraga itu dibangun untuk membentuk ekosistem olahraga kita. Benar. Supaya menjadi sebuah industri. Makin banyak media olahraga berarti sebenarnya makin bagus olahraga kita. Tinggal bagaimana pengelolaannya supaya bisa lebih profesional. benar, wih. Semakin banyak media olahraga, semakin membangun ekosistem olahraga, semakin banyak program-program olahraga lucu yang bakal dibuat. Membuka peluang-peluang komika. Tapi emang Kang Jalu selain wawasannya bagus nih Ki, sebagai wartawan ya, Kang Jalu juga orangnya bikin happy Ki, Kang Jalu Ki. Karena Kang Jalu, Kang Kang Jalu. Jalu. Bang Jalu. Inilah yang bikin Apip out ini memang tiba-tiba. Popon aja jokesnya begitu, Popon karena hidup, kalau mati pop off gitu. Popon. Tapi ya Popon nggak pernah nyanyi. Kena copyright. Padahal gua ada jokes Popon satu tuh. Popon sebenarnya itu karena dia slow. Kalau dia- Popon. Kalau dia keras namanya rockpon. Berarti rock on dong, kan pop dipakainya. Kang Jalu. Enggak, kalau pop on berarti itu karena budget. Kalau dia namanya itu apa namanya? Haris on. Karena Karena Hotel Haris sama Hotel Pop itu adalah satu manajemen. terima-terima aja bro. Itu namanya penting dalam sebuah komedi itu adalah kita satu wawasan. Kita mau Enggak lu belum Popon. Tapi Ini kalau Kang Jalu ini- sebagai lulusan Iya, yang iya, bukan iya. wartawan, kok bisa sih nyemplung di dunia kulit tinta sebagai wartawan peliput berita? Benua mana yang belum diinjakan kakinya? Apa benua yang belum diinjakan kaki berarti tinggal Afrika.
Tinggal Afrika? Iya. Piala Dunia yang 2010 kebagian, mestinya saya berangkat, cuman paspor saya tuh habis bulan November. Aduh. Harusnya kan dibuat maksimal 1 tahun sebelumnya. Nah ini November, jadi yang berangkat rekan saya waktu itu 2010. Harusnya Kang Jalu yang berangkat. Ada undangan di telepon saya malam-malam, cuman ya udahlah, kan saya udah di 2006, 2010 gantian lah. Tapi 2014-nya berangkat lagi? 2014 berhasil, enggak, karena lagi puasa. Saya lagi lagi mandek pandito, ingin lebih dekat kepada Allah. Mungkin aja Kang Jalu. Emang sekarang jauh? Apa? Sekarang jauh. Ya kan cuma bulan puasa doang saya dekat. Makanya ketika di Brazil 4 bulan puasa lebih milih mendekatkan diri. Iya dong. Secara keseluruhan Kang Jalu sudah berapa kali meliput Piala Dunia? Secara keseluruhan Banyak nih kayaknya nih. Set. Kayak Piala Dunia nggak sebanyak itulah. 9 kali menonton Piala Dunia. Meliput hanya 2006. Hanya 2006. Ya karena kan memang jatah meliput itu kan nggak banyak. Indonesia iya, itu kalau iya. nggak salah dapat jatah 8 atau berapa gitu. Terus tahun berapa Indonesia karena kita pernah di ban jadi dihilangkan tuh haknya di Euro 2016. Tapi kan di media itu kan bukan saya sendiri jadi wartawan. Iya. Jadi 2004 tuh siapa yang berangkat? 2006 saya, 2008 Piala Euro tuh Bidun, 2010 Asep, gantian-gantian aja. Tapi 2006 Papi Ropan masih berangkat pada saat itu. Papi Ropan iya mungkin berangkat tapi dia bukan sebagai wartawan, Tapi sebagai pelesiran aja kayaknya dia. Karena wartawannya tuh yang saya ingat dari medianya Bang Ropan tuh ada Jaja yang berangkat ke sana, Jaja Suteja. Papi Ropan jalur pelancong memang, bukan. Iya kan? Karena mungkin dia udah dari tahun 90. Iya. Capek kerja Bahkan mulu. dari 86 dia dari Nah, di 86 di dia. Meksiko tuh apalagi Di lagi Meksiko. panas-panasnya kan. 86 90 makanya dia agak tergerus ya. Tergerus waktu usianya, Bro. Udah terlalu senior dia. kalau lagi ngeliput gitu tuh ada ini gak sih enaknya tuh apa sih kalau lagi ngeliput gitu tuh? Keluar negeri. Heeh. Enak. Selain keluar negeri apakah ada Ya peristiwa- enaknya ya tadi bisa banyak ketemu orang-orang terkenal lah ya. Iya. Ya terus yang kedua enaknya kita bisa punya akses. Ya ini bukan contoh yang bisa ditiru ya, tapi ini contoh aja. Contoh aja, Kan contoh. punya akses wartawan. Heeh. Katanya kalau misalnya ketemu polisi di jalan, oh Pak kami mitra polisi, aman lewat. gitu. Tapi kalau saya jarang, karena kan di Jakarta saya cuma naik Gojek, ngapain nggak? Tapi itu juga kalau mitra polisi, maksudnya kartu itu berlaku cuma di Indonesia. Jangan waktu di Jerman ditangkap polisi ngasih tahu Pak saya wartawan Indonesia. Nah, terus ya jadi ketemu orang-orang. Tapi jadi kadang-kadang ya kalau gue di sini gitu ngelihat orang, wah ngelihat tuh dari TV tuh gue ngelihat kagum. Tapi pas deket biasa Biasa aja. aja. Gue pernah tuh ketemu Raisa waktu gue ke backstage pakai ID ID, wartawan. Ke backstage Kahina tuh. Kan orang bilang Raisa cantik kan. Datang lewat depan gue. Gue langsung manggil, Raisa, dia biasa aja gitu. Memang biasa bukan penampilan. penampilannya. Memang dia nggak kenal sama Kang Jalu. Oh, ya biasa gitu. Dia biasa aja ngomong Kang Jalu. Biasa kan. nggak? Ya iyalah. Jadi Kang Jalu berharap apa? Raisa, aduh Kang Jalu. Bahas bola dong, bahas bola. Tapi cek IG-mu di sini, IG-ku ada didoain cepat sembuh sama Raisa, aku ada di IG. Kalau nggak percaya, cek aja. Itu gara-gara ini ngasih kartu pers ke Raisa. Enggak, karena fotografernya temenku. Fotografernya temen. Enggak, kalau misalnya enaknya ya itulah apa namanya, kita ketemu orang baru, ya banyak kalau liputan luar ya, ketemu pemain-pemain yang bisa kita lihat jauh di TV. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya kita kan sebagai jurnalis harus memberitakan memang yang real dalam artian berimbang lah ya. Iya. Jadi prinsip saya itu saya jarang kalau bisa mungkin hanya kalau untuk foto sama pemain saya paling sama Gerrard lah. Sama Gerrard? Iya. Liverpool. Liverpool. Tapi ketika sama lebih banyaknya saya sama legenda. Contoh. Lothar Matthäus jadi legenda, Luca Toni, Giovanni Elber, Mustafa Haji, Mustafa Roger Haji. Milla. Iya. Ya banyak lah. Karena ya saya melihat bahwa kalau foto sama itu ya untuk keperluan berita aja, bukan untuk Pamer-pamerin. pamer-pamerin sosial Iya, Sama media. ini Bang Pitung pernah gak legenda dia? Wih, Sama siapa? Pitung tuh waktu gua masih muda. Ini ceritanya Pitung tuh yang kayak kawan yang ngerokok sama kayak kawan yang ngerokok sama bagi-bagi kopi. Tanya Marcel, Pitung tuh julukannya Persitara kan? Benar. Nah, itu maksudnya gua Oh, omongin. Pitung itu. Selesain dulu, Ki. Gua ya Pitung dulu ya. Kayak Pitung lewat yang jalur. Tuh. Rokok-rokok lah. Ayo rokok-rokok lagi lah. Itu. Kayak
kawannya SMA. Yang ini itu dulunya rumah itu pohon beringin. Iya. Kongkong iya. Tapi Kan kok Oscar Persib Pitung Persitara. Ya benar, Persitara. Iya Persitara Jakarta Utara. Tapi kok bisa sih jadi wartawan? Kan bukan kuliahnya nggak jurnalis. Iya. Jadi kan kuliahnya tuh saya pertama Jurusan apa sih? Filsafat nih. Bukan, ekonomi. Ekonomi. Ekonomi keuangan. Jurusan. Jurusan. UI lah, biar saya sebut agak bangga dikit lah sombong kan. Mantap. Sama saya juga. Iya, udah USU. either kan. Saya USU. Universitas Negeri Sumatera Utara. Luar Mana biasa. Pip? UI. Mana tuh? Widuri. Kampus gue Widuri. Nah, tapi gini, ini buat Memang sengaja biar Apip jelek aja. buat semua orang. Ini ada satu quote yang bagus dari dari Paulo Coelho di Alchemist. Dia bilang apa? Enggak si Raza tua di Melzedek atau siapa namanya lupa. Jadi ketika kita punya keinginan yang sangat kuat akan sesuatu, maka seluruh dunia akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Wah. Jadi waktu itu gua masuk ini udah sempat lupa tuh cita-cita jadi wartawan. Nggak terpikir. Nggak kepikir tiba-tiba di mading di kampus ada tulisan dicari wartawan olahraga, langsung saya daftar. Oh gitu. Awalnya hanya itu. Awalnya Padahal jurusan kuliah ekonomi keuangan. ekonomi keuangan. Selesai nggak kuliah? Alhamdulillah 2,58 IPK. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Jangan salah, cuma beda 1 sama yang cum laude. Bener Gi. Yang cum laude 3,58, saya 2,58 kan cuma beda 1. Tapi kan bedanya 2 sama 3 nyangka sekiri. Kan saya bilang cuma beda 1, bukan beda 0,01. Bener. Iya kan? Bener. Iya. Mikir. Sikit ya? Mikir. Mikir. Bentar. Nah, Oh mikir. Bisa satu emang sih memang. iya. Berarti IP ku itu nggak jauh beda sama cum laude lah ya. Iya. IP ku 2,5 juga. IP gue udah 3 biar kata Dewi Duri. Ah, itu gila kau tuh. Enggak, IPK. Kalau kau nggak nyampe IP. IPK 8 semester 3. Jadi dijumlahin jumlahnya 3. Kebetulan gue 12 semester. Kita doakan Habib mudah-mudahan selesai. Amin, Cepat lagi selesai skripsi kuliahnya. gua. Oh, tinggal skripsi. Iya. Jurusan apa, Habib? Komunikasi politik. Ngeri. Yang dicari yang memang menantang maut. Habib mau jadi politikus, sumpah aku bandel kali. Enggak. Iya. Nih kalau Kang Jalu nih, gue kalau ngeliat wartawan kan ada wartawan yang kadang kayak teman-teman gue masih biasa aja. Tapi ada juga kayak jurnalis tuh yang udah sukses tinggal di apartemen gitu. Lu tuh termasuk yang mana tuh? Kalau dilihat dari perut buncitnya sih udah kayak sukses gitu. Udah tinggal foya-foya. Masalah indeks kesuksesan kan tadi gue bilang. Menjadi wartawan itu kita seperti pahlawan super kan tadi gue bilang. Betul. Tadi ternyata gue lupa ini bagian itu sebenarnya. Makanya nih, gue inget Gue lupa ternyata. Beat itu gue lupa. Baru sadar di sini. Itu diingetin. Baru sadar. Yo. Jadi ketika ini beat tambahan ya. Jadi ketika tadi ada di tengah-tengah tuh gue lupa satu ini. Ya gue pas jadi jadi kan sebenarnya ketika jadi wartawan bukan hartawan. Banyak superhero lain kan yang menjadi wartawan. Contoh Clark Kent, Superman, Peter Parker, Spider-Man. Nah gue tuh pas jadi awal-awal jadi wartawan mirip Peter Parker. Lompat-lompat. jaring-jaring. Bukan lompat-lompatnya. Gak ada ceweknya. Ya sekarang gini, berangkat kantor jam 10 atau jam 12, kerja deadline jam 12, paling cepat pulang jam 12. Dulu kan masih dicetak kan Pak, atau pulang sampai jam 2. Emang siapa yang mau pacaran sama yang gitu? Betul. Catwoman. Ya Catwoman udah milih Batman. Sebenarnya ada. Iya. Jablay. Ya. Jablay jam segitu. Ya kan? Jablay jam segitu. Enggak, gue nggak tahu lu doang yang Nggak menjaga. tahu, Kang tahu jawab lagi. Nggak tahu. Nggak tahu lu doang. Ya udah kalau nggak tahu begini aja. Kang Jalu nggak bisa tiba-tiba jadi pandit. Jabla itu baru keluarnya jam 4, jam 2 belum keluar. Kenapa? Ya kan masih kerja. Masih last order itu Iya. jam 2. Tapi Kang Jalu kok bisa jadi pandit kok? Benar. Bisa jadi pandit, tiba-tiba jadi pandit tuh. Sebenarnya pandit itu apa sih definisinya? Definisinya, iya sih sampai detik ini aku juga nggak tahu. Pandit itu apa ya? Definisi Ya kan pandit itu adalah pakar dalam Pakar artian. dalam Ya expert mungkin karena di bidang. dalam artian ya udah lama ya akhirnya kan tertempa juga. Tapi kalau jika ditanya memang tiba-tiba bisa terjun ke dunia komentator itu seperti apa? Ya ini ya awalnya yang tadi yang gua bilang di Bang Ropan Indovision. Indovision dulu tahun 2007. Sama bareng Bang Valen.
Oh 2007, bareng Valen juga. Iya, Liga Bareng Jerman Valen. sama Liga Italia. Oh, Indovision. Dulu Bukan Fas, yang lain. dulu fase dulu Ya doain aja biar masuk dah ya. dulu fase banget dulu Pak, Jerman segala macam. Ini pernah ada satu kejadian nih, pertandingan Stuttgart lawan Wolfsburg kalau nggak salah. Wolfsburg. Hujan sangat keras Ki. Ah. 45 menit ditunda Ki. Ah. Maksudnya dari babak jeda babak itu ditunda bukan 15 itu 45 menit. 45 menit. Ngomong apa coba Ki 45 menit. Akhirnya saya omongin langsung bahwa ini sudut apa, untung ilmu gua kan cukup bagus. Ilmu geografi gua bilang bahwa di bulan Maret ini garis bumi ada di utara. Sehingga akan menuju musim panas, tingkat curah hujan di Jerman bla bla gitu. Gokil. Improve. Memang basic dia selain Kang Jalu ini selain sarjana ekonomi, keuangan ternyata memang orang BMKG. Karena dia tahu. Pawang hujan. Pawang hujan. 25.000. Ya lempar kolor doang. 25.000 kalau hujan dia bilang ya kayak mana namanya 25.000 masa ngelawan Tuhan. Gitu aja. Tapi kalau klub luar Liverpool ya masih ya Kang atau ada Saya lain? tuh selalu suka pertama kali ke klub itu adalah klub yang saya tonton pertama kali itu kalah. Saya kan orangnya nggak tegaan, iba gitu orangnya. Selalu, jadi ketika saya dukung Persib tahun 85 karena kalau dari PSMS kan, ya kan? Iya. Yang penontonnya banyak itu loh, 120.000 kalau. Itu adalah rekor penonton terbanyak Iya. sampai saat ini. Terus dukung timnas Jerman waktu pas nonton di pertama kali nonton Piala Dunia itu final Piala Dunia 86 Jerman Barat. Kalah lawan Argentina. Nah, itu suka sama Jerman Barat. Tahun 88 Liverpool kalah sama Wimbledon. Iya. Di final Piala FA itu pertama kali nonton Liga Inggris. Ketika tendangan John Ardiz ditepis tuh sama John Ardiz itu legenda Tranmere Rovers. Yang sekarang Tahu dong. Tahu Tranmere Tranmere Rovers. Lu mah. Tranmere Rovers tuh Ada hadiah nggak nggak tahu. Di sini setiap hari Jumat dapat jersey asli Tranmere Rovers. Nggak tahu. Nah, ada yang suka. I love Pak Wandi. Dari tahun 88 tuh dukung Liverpool. Legendanya Tranmere juga tuh. Siapa tadi namanya? John Aldridge. John Nah itu Aldridge. saya pernah foto baru kejadian foto 2015 atau 2016. Sama John Aldridge. Sama John Aldridge. Itu tahu. Itu temannya John Mayer kan. Temannya Jack John. Temannya John Kay. Bro. Bahaya, Bro. Iya udah, orang udah baik kok. Oh iya. Tapi Kang Jalu ini salah satu orang yang mewujudkan jebret media lewat doa. Aduh, Harapan ya, itu tadi pertanyaan titipan ya, maaf teman-teman. Seperti biasa dari ruang monitor, Bro, kayak begitu. Tapi Jokesnya justru tipis-tipis. orang Terania itu doanya dikabulkan kan? Betul. Lagi Nah, terang. emang Kang Jalu terania ya? Oh sedih nih ceritanya. Musik, neng 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 neng, musik, neng 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 nong. Itu musik apa? Itu musik main judi. Jangan musik itu. Udah tadi penontonnya kayak penonton Instastory. Loh, nonton tayangan mereka ini. Saya kan Terania terus kalau diserang sama Coach Justin sama Paji juga ditekan sama Bung Binder juga kan saya orangnya susah gitu. Makanya Itu seumpama ada Coach Justin di sini nih lagi nonton mau ngomong apa? Coach, lu tuh pandit yang paling bikin gua susah. Jadi kalau dari dulu zaman di ESPN FC ketika gua tahu lawan bicaranya Coach Justin, butuh 2,5 jam gue cari bahan. Bahkan di sini Kang Jalu bawa iPad-nya dibuang sama Coach Justin. Aneh bener Coach Justin itu memang. Aduh. Gue ada pertanyaan sih Ki yang gue siapin buat Kang Jalu. Wah, keren. Karena dia Padahal sebagai- sama itunya ya. Enggak, tapi dia nyiapin pertanyaan sendiri Nggak ada, kayaknya. Dia memang pengen show off. Biar Nih bikinin jadi nggak lucu nih pertanyaan gue nih. Jangan digitu-gituin lu. Iya, karena show on-nya udah pulang kampung. Iya, popon show on. Ini show off pip gitu. Aduh. Gue jadi kagak pede. Coba. Yaudah ini Kang Jalu sebagai fans Liverpool. Ini ada 2 pilihan nih, Kang Jalu yang harus dipilih satu. Nah, lebih seneng ngelihat Liverpool bantai MU, tapi karir wartawan Kang Jalu turun, atau lebih seneng lihat Liverpool didegradasi tapi karir wartawan legit. Gue mendingan yang kedua. Bantai MU. Karena gini ya.
Salah kayaknya. Enggak, masalahnya gini loh. Kalau misalnya Liverpool terdegradasi, Iya. bahan berita kan makin Makin banyak. makin banyak Makin banyak beritanya. Makin naik. Jadi dulu Liverpool, ya ketika Liverpool MU di Liga 1, sekarang orang melirik Liga 2, kasta kedua Liga Inggris. Betul. Nulisnya makin banyak. Habib masa memilih karirnya gara-gara Liverpool bantai MU? Kan kalau Liverpool bantai MU, Kang Jalu nggak dapat bonus. Tapi kalau nulis MU seneng nggak tuh nulis? Oh, ini ada kisah menarik juga soal MU ya. Kan gua tuh nggak suka, bukan benci ya. Dalam artian nggak suka MU tuh sejak tahun 90. Karena waktu mereka treble dong. Enggak dong, gelar pertama Sir Alex Ferguson tahun 90, bukan Oh, ya, 99. treble tahun 99 ya. Ketika itu mereka mengalahkan idola saya Crystal Palace. Crystal Palace. Jadi klub Inggris kedua yang saya suka adalah Crystal Palace. Crystal Palace. Aduh, ini kesel nih gue sama MU. Nah, kebawa lah itu sampai pekerjaan. Oh, Dulu itu pas di wartawan itu, saya ini termasuk salah seorang wartawan yang paling cepat dalam nulis artikel. Jadi deadline itu kan harus jam 2, jam 4 sore itu paling lambat masuk. Saya tuh jam 2 aja, udah jam 2 atau jam 1 udah selesai. udah selesai. Kecuali tulisan MU. Tulisan MU itu yang paling cepat saya selesai jam 5. Rata-rata habis maghrib. Supaya tidak naik beritanya. Karena Ini tulisan kamu kok jelek kalau soal MU. MU. Nah, akhirnya gimana ya, saya capek gitu kalau nulis MU dimarahin dulu sama editor atau Red Pel gitu kan. Akhirnya nemu tuh pas bulan September 2004. Ketika MU mencoba menahan rekor tak terkalahkannya Arsenal. ya. Ya kan, 49. Nah, di situ gue dari rasa kesal itu dituliskan ditumpahkan menjadi artikel. Judulnya apa? Lupa saya judulnya yang jelas. Kans Manchester United jebol keperawanan Arsenal. Benar, Gitu. benar. Pada akhirnya pada saat itu menang nggak MU? Apa? Menang kan? Menang MU. Yang si 2-1 atau berapa lah lupa gue, yang si ada yang kartu merah di Brar, yang kartu merah siapa, Bar? Pas kalah itu. Kardus. Arnal Kardus. Domba Justin. Ya, itu. Itu cepet ya pada Terus- akhirnya. Terus kalau momen paling menurut gue yang paling memorable menjadi wartawan tuh juga tahun 2005. Ketika Liverpool lawan AC Milan. aduh, jangan diceritain. Final Liga Champion itu loh. Aduh, aduh, 3-0. Ya, ini sorry aja Ki. Jadi ketika itu kan AC Milan unggul 3-0 babak pertama kan. Ya. Langsung gua ngomong nih, ini kalau Liverpool balikin kedudukan jangan menang, gua akan nulisnya telanjang. Ini kejadian ya. Kejadian. Tulis telanjang. Untuk ya pakai kolor lah akhirnya. Malu juga di kantor kan, tapi ya namanya juga nazar harus dipenuhi kan. Ya udahlah tulis telanjang, nulis set. Besoknya masuk angin. Dikerok. 2005 itu. 2005. Tapi tidak masalah. Tapi untung pakai kolor pas nulis telanjangnya gitu. Karena? Kalau nggak pada teriak anjungan. Seru sekali perbincangan dengan Itu namanya Jalu. callback. Iya. Itulah fungsinya Afif memang. Kalau sama teman saya yang satu lagi tuh ya, makan aja. Heckler handling pun nggak bisa ya. Nggak bisa. Cuman dia, aduh nggak ada ya. weh. Udah di kampung. Udah di kampung dia. Dia tidak pulang kampung katanya. Kalau ditanya, gue bukan mudik, liburan ke kampung istri. Oh iya. Oh itu boleh. Liburan Itu boleh. Mudik yang Karena tidak kalau boleh. kata Pak Ridwan Kamil, ruang publik lebih mudah diawasi dibandingkan ruang private. Di postingan terbaru. Iya, iya. Di postingan terbarunya. Terbaru yang ketika gambar apa yang mudik dilarang apa, dia bilang kenapa, ada yang nanya kenapa mudik dilarang tapi tempat liburan dibuka. Ya karena ruang publik lebih mudah diatur dibandingkan ruang private. Iya, benar. Karena di Medan ada juga satu daerah namanya di Kesawan, dia buka tempat usaha baru rame terus kenapa tidak dibubarin karena berkerumun. Dibilang dinas kesehatan apa siapa gitu, dia bilang itu bukan orang berkerumun, tapi itu adalah kumpulan orang yang banyak dan sulit diusir. Gue mau nambahin tapi jadi takut kurang. Kalau takut kurang kalau gitu kita langsung saja. Ada 250.000 untuk 5 orang pemenang. Bolongku gak kelihatan kan? Bolong ini celana. Emang kalau kelihatan lu mau namain siapa?
Anjua. Sama. Oke, kuis. Pertanyaan pertama. Jurnalis atau wartawan sepak bola biasanya bisa juga berprofesi sebagai pundit yang menganalisa pertandingan sepak bola. Kang Jalu ini contohnya. Mantap. Pertanyaannya, siapa nama pencetak gol penentu kemenangan Granada atas Barcelona minggu lalu? Oh, Tidak. jawab dulu. Tidak. Jangan Kang, nggak usah. Ini untuk orang kenapa Kang Jalu yang mau jawab sih? Bagi. Format jawaban seperti biasa, nama, jawaban, dan akun Instagram. Ntar gue bikin. Enggak. Jangan. Buat ini Anjung yang- Wan. Itu kalau ada mau bikin akun Ajungwon, foto profilnya apa tuh? Pikir dulu maksudnya. Nih ya. Jawaban tercepat ya itu ya. Hah? Jawaban tercepat dapat. Ini kok nggak ada jawabannya sih, Bang? Aku nanti jawabnya siapa? Oh, Ada. Apa? Aduh, salah teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya salah. Siapa nama pencetak gol penentu kemenangan Granada atas Barcelona minggu lalu? Pastinya Jorge Molina jawabannya. Pertanyaannya, siapakah pencetak asisnya? Bajingan aku. Emang Jadi susah asisnya tuh. terlihat bodoh saya memang Iya, langsung. iya. Tapi Ya. emang agak nyambung ya setup sama pertanyaannya ya. Di Ya, situ lumayan. Nanti nyambung. kau pasti bakal menemukan. Ini langsung Tunggu yang kedua. belum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Andrian Marin. Wih. Jadi siapa nanti yang jawabannya benar nanti akan dipilih secara acak oleh tim Jebret Media. Nama kalian nanti akan dimasukkan ke dalam Gue Facebook. pertama. Jawab. Dapat dong dia. Dapat. Gimana sih lu? Kan bukan sekarang. Kan ini tayang nanti Senin. Nanti jawabannya dan jawabnya di kolom live chat. Jangan di kolom komentar. Oh, masih banyak yang di komentar. Masih ada jam 2 pagi menjawab. Ketika mau Udah mah jawabnya di komentar jam 2 pagi lagi. itu makanya. Jawabnya di kolom live chat ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya Pip. Yo, nih pertanyaan selanjutnya lumayan nyambung nih Ki, nggak kayak yang pertanyaan pertama. Oke. Sebagai orang asli Bandung, Kang Jalu ini paham banget ya yang namanya klub sepak bola asal Jawa Barat yaitu Persib Bandung. Nah, Iya. kan pertanyaannya adalah sebutkan kandang atau home base yang dipakai sebagai tuan rumah oleh Chelsea. Itu. Oh sama, Pangeran Biru dua-duanya juga. Iya, sama-sama Biru. Pangeran Bener, ada hubungannya. Bener, Pangeran Biru. Berarti Siliwangi jawabannya. Kan masalahnya ini Chelsea. Loh, Chelsea gambarnya apa? Singa kan? Singa. Singa. Nah, Iya. ini ada kesamaan nih orang juga pada nggak tahu. Warnanya juga. Chelsea itu kan julukan awalnya adalah The Pensioners. Artinya? Para pensiun. Bandung itu dulu diciptakan oleh Belanda adalah sebagai kota pensiun untuk orang beristirahat. Oh. Ini makanya ini pertanyaannya bener nyambung nggak kayak yang lu tadi. Iya itu. Itu. Dijawab Bang lagi Ger. ya? Bang Ger, kan udah ganti tandem, jangan dibuat bodoh juga. Apa sih yang buat? Gue juga nggak tahu kalau filsafatnya sedalam itu lu antara Pangeran sama-sama biru juga kan. Pangeran biru. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Stamford Bridge. Stanford Bridge. Stanford Bridge. Iya, Stanford Bridge. Ini pertanyaan ketiga. Wes. Kasih Pip, biar Oh Bang ini. Jalu yang baca. Bacain pertanyaan Yang ketiga. mana Nggak ini? apa-apa, itu ada. Ada. Banyak amat pertanyaannya. Kita emang bagi-bagi Pertanyaan hadiah. ketiga. Oh, gua pertanyaan kelima. Oh, enggak, ketiga, udah kelima, aja. ketiga aja, ketiga dulu. Nggak apa-apa. Ketiga dulu, nanti kelima Baca dulu lagi. ketiga. Oh, kelima lagi. Ya. Nih, Ini wartawan pinter nih, pasti Iya. nyambung dong pertanyaannya. kriket. Nah, Kriket. ini jenis olahraga yang afif banget. Sama kan? Kriket itu kan Pak populer di India. Lihat aja mukanya kan? Benar. Ya, kayak Inspektur Vijay. Datangnya telat mulu dong. Datangnya telat, tembaknya bunyinya gini, tosek, gitu. Tapi kan pernah dibahas di sini juga Benar. kan? Iya. Olahraga dengan alat pemukul. Benar. Nah, ini ada kaitannya sama kriket. Tuh. Berapa jumlah orang dalam satu tim American football? Apa hubungannya? Hah? Kan yang satu pegang pukul, yang satu megang gini aja. Benar. Hubungannya di mana? Sekarang Leher. tadi kan ngelesnya jago nih Kang Jalu. Coba ngeles lagi gimana nih? Ini nggak American nyambung? football kan. American football. Nama liganya? Kan nggak tahu. NFL. NFL. Sama kriket, Kriket apa? rokok kan. Korek. Korek. Nggak ada hubungannya ya.
Aduh. Saya ingin marah tapi tidak bisa. Karena dia senior. Aduh, tidak ada kan. Ya udah itu dijawab. Rosiana silalahin telepon. Ya. Oke, jangan dipakai lagi, Mbak. Aku pernah stand up ditonton Kang Jalu di acaranya Kompas. Aneh bener Kang Jalu duduk depan lagi. Tiba-tiba aku dipoto ya. Astaga. Insting jurnalis motor. Iya foto. Abis itu nanya lagi apa? Kan jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Berapa Kang? Jawabannya 11. 11 orang. Namanya juga football kan? Oh, iya. 11. Ah, emang NFL itu 11 juga ya? American football itu. Iya. Oh iya. Yang ada di lapangan. posisi back-backnya aja. Ada quarterback. Itu yang biasanya bagian paling lempar, paling itu. Oh. Jadi Kang Jalu ini memang jurnalis olahraga, bukan Kan untuk sepak bola. ini kan gue bilang bahwa gue tuh untuk semua olahraga tuh tahu. Tahu. Visi bermain, cara bermain tuh tahu. Yang nggak ada kan cuma satu saya tadi. Skill. Bahkan kriket tahu Kang? Tahu. Itu olahraga. Kriket itu adalah olahraga yang memecahkan rekor paling lama dimainkan. Kalau nggak salah antara Pakistan sama India atau di mana itu 107 jam pertandingannya. 107 jam. lama banget. Iya. Itu orang nggak ganti-ganti dia. Ya ganti-ganti masih ada istirahatnya dulu. Pokoknya total pertandingannya aja 107 jam kalau nggak salah. Berapa hari? Semingguan ya itu olahraga. Aduh, aku orangnya kan matematika buruk nih. 107 bagi 60. Bagi 24 kelas. Aduh, nggak dapat lah udah. Nah, iya, sumpah mau ketemu juga mau diapain. 4 hari. Ya, udah 4 hari. 4 hari. 24, 48, tambah 48. Masih aja. 5. Oh iya, hampir seminggu. Aduh. Lama bener. 107. 107 jam kan? Ini ada nih, tuh lihat tuh time set ada yang 100 jam, ada yang 59 Paling jam. aku kira pinter baca Wikipedia rupanya. Ya iya, lupa aku ukurannya tapi pokoknya Kang Jalu ini jago apa sering ngebaca emang, baca-baca baca gitu. wiki. Pokoknya pengetahuannya gokil lah. Aku nontonin Kang Jalu waktu di apa Box sih? to box. Box to box. Iya. Trivia. Dia tuh adu Wawasan. wawasan sepak bola. Wah, gokil. Ya dipilihnya kan Piala Dunia 90 saya kan. Iya. 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 Tapi emang Kang Jalu selain wawasannya luas, dia di berbagai platform ada, Ki. Gue tahu Kang Jalu punya podcast ya. Tapi di-uploadnya di Google. Ya itu gimana? Gue baru tahu dari dia. Ceritanya gimana? Itu baru tahu juga dari Ada Habib. Google Podcast, Ki. Orang nama di Anchor masuk ke Spotify atau ke Noise gitu. Dia ke Google Podcast. Ada podcast tentang wartawan. dia bilang. Ini saja pintar. Loh bukan. Tapi Ini pengetahuan zaman tidak. Kalau mau bagus secara SEO, search engine optimization, Heeh. semua tuh harus Google base. Betul. Maka Google Podcast itu dimasukkan karena di situ Google base. Oh iya. Jadi kalau Masalahnya cari kan- di Google, Heeh. yang akan suggest pertama muncul pasti yang adanya Google base. Oh betul. Masalahnya kan orang malas buka Google. Jadi tidak tahu kan podcast mau apa kan Kang. Tapi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini bener-bener udah nyambung banget nih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Piala AFF. Adalah turnamen ya yang dihelat bagai negara-negara kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Ya, tahun berapa? Pertanyaannya adalah tahun berapa terakhir kali Italia masuk putaran final Piala Dunia? Emang dia AFF kan perhelatan di Asia dan Asia Tenggara. emang dia 2020 nggak masuk Piala Dunia. Ya Final, kan emang gak ada final. Piala Dunia. Masuk Putaran final. final. Putaran final. Putaran final kan? Masuk putaran final. Putaran final tuh yang 32 besar. Iya. 2018 emang dia nggak ada. Enggak Oh, ada. gua baru Kalah di dia di sini. penyisihan. Nggak baru dong, nggak baru. 2018 emang dia nggak Piala Dunia Italia. Gue baru di sini kan. Nggak ada, nggak baru. Ini pertanyaannya kalau saya kasih tahu nanti kejawab. Emang tahun berapa Kang? Apa? Ini terakhir Piala Dunia. Ini dulu ditutup dulu dong. Jangan ditutup, emang tahun berapa? Ini bagi-bagi duit 50.000 aja Kang, nggak apa-apa. 2014 kan? Aduh bener nggak ya? Aduh bener nggak ya jawabannya 2014? Oke kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Jawabannya benar 2014. Gibas juga.
ngetes. Mana udah hampir panik. Nggak panik. 2018 emang nggak main ya? Justru gimmick itu. 2018 emang nggak Nggak main. lolos ya? Gue lupa kalahnya sama siapa gitu. Dia peringkat ketiga. Oh, Italia nggak lolos ya 2018 lolos. itu di Rusia kan? Rusia. Rusia, Vladimir Putin. Kata siapa? Kata itu Putin, ada Putin. Vladimir Putin. Selanjutnya 2022 Qatar ya? Qatar. Qatar ya, bakalan main nggak ya? Bakalan jalan nggak ya? Kayaknya jalan sih. Jalan insya Allah. Insya Allah. Penonton Kayak masih pakai penonton. enggak, kayaknya udah aman. Inggris udah perayaan kok, bebas lockdown. Kemarin tinggal di Indonesia nih. Orang Enggak di Garut gue liat banyak orang nggak santai aja di Tasik juga. kampungku juga udah Iya, perayaan tuh kayak udah bebas kan? Iya. Orang Parung juga. Kenapa baru? Orang Parung juga dilewatin kereta kan. Pertanyaan terakhir ini Kang Jalu ahli dalam memberikan pertanyaan. Silakan berikan pertanyaan Kang Jalu. Oh gampang, kalau kasih yang gampang aja. Ini berkaitan dengan beat yang tadi saya bilang ya. Betul. Anjung Hwan Ya. kan pencetak gol penentu kemenangan Korea Selatan Aduh, saya berpikirnya atas titit lagi. Italia. Jangan. Betul. Masa saya 2000. nanya berapa ukuran rata-rata kan nggak mungkin. 2002. 2002. Pertanyaannya, siapa pencetak gol terbanyak Jerman di Piala Dunia 2002? Gampang tuh. Ah, close. Miroslav Klose. Jangan kasih tahu. Kan buat dia. Miroslav Klose. Nah, oke, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Siapa kau? bener tadi 5 kan langsung dijawab. 5, itu 5 gol yang dicetaknya. Miroslav Klose. Iya. Ih, pinter aku kan. Iya. Aku kalau pengetahuan bola, aduh, boleh lah diadu. Bisa jadi pandit aku. Apa nggak tahu tadi? Ayo Gua lawan. tahu close cuman kan buat dianya. Nggak butuh duit gua. Oke, 2006 siapa? 2006. Ah, Skor. top skor Piala Dunia. Masih close. Iya. Iya. Benar? Coba 2006. Kang Jalu tanya. Bukan 2005 itu Klose 2006. enggak 2002. Kayaknya Klose follow 5 gol. Pencetak gol Tapi terbanyaknya bukan Ronaldo. Ronaldo dengan 8 gol. 8 gol. 2006 Klose 6 gol. 6 gol. 2000 Bener. 2010 Thomas Muller ada 3 orang 5 gol. Betul. 2014 si James Rodriguez 6 gol. James Rodriguez. Berarti itu benar? Iya benar. Oke. Nah, Popon, yang terbaru kita lah popon aja, 2018 siapa? Si Adam. Kan paling deket. Iya 2018. Top skornya kan kalau yang juara kan 2018 Jerman. Ya. Piala Pon, Dunia jangan lama Pon di kampung Pon. Salah jawab lu Pon. Piala Dunia 2018 juaranya itu Prancis dengan skuad-skuad pemain muda banyak. Oliver Giroud muda ya? Termasuk lah. Hugo Tapi Lloris kalau juga. kalau dikali dibagi rata-rata umurnya lumayan lah. Enggak tua-tua kali karena ada Pogba, ada Mbappe, Ada N'Golo ada Conte. N'Golo Kante. Conte jawabnya. N'Golo Conte. Kalau Lenglet dibacanya apa Lenglet? Lengle. Lengle. Kalau bahasa Sundanya artinya lengle itu lulus, lunglai. Lunglai. pantesan. Makanya mainnya lunglai. Kalau pemain Jadi siapa top scorernya Siapa tadi? top skornya? Lupa lagi. 2018. Siapa itu? Mbak siapa? Ini Coba. pemain Inggris. Oh, pemain Inggris Wayne Rooney dong. Kok ini Rooney bukan? Si ini. Harry Kane. Dia yang nyok slam Harry Kane. Ya, gitu aja nggak tahu si Pipip. Tahu gua mau jawab, mau Nah, jawab duluan. pemain terbaiknya siapa? Modric. Pemain terbaiknya? Modric. Oke, kipernya Kiper apa? terbaik. Thibaut Courtois. Baru gua mau jawab. Apip nih. Pemain terburuknya siapa ya, yuk? Hah? Banyak lah. Yang nggak pasti nggak lolos dari awal buruk itu. Satu tim, satu negara buruk semua. Yang pulang pertama, pulang kampung pertama. Oke, terima kasih. Jember Media Spesial Ramadan sudah menonton program ini. Selamat untuk kalian yang sudah menang dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang mau berbuka puasa dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sudah berbuka puasa. Kalau begitu, saya Gerard Pangkali pamit. Saya Patrick Wanggai pamit. Saya Bambang Pamungkas. Iya, pilihannya tepat sekali. Kami bertiga undur diri. Sampai ketemu di Jabran Media Spesial Ramadan episode selanjutnya.